pernah menang. Bahkan putra mahkota kita kini terjebak di Qingzhou, sangat memalukan negara kita. Kalian, siapa panglima? Serbu tawanan. Sekumpulan tak berguna. Paduka. Hamba siap pimpin pasukan. Selamatkan Yan, jaga tanah air. Rebut kota kami. Lindungi rakyat. Chu Jinan, suamimu lusuh. Juara bela diri Jingke. Baru kutugaskan urus pasokan. Segera ke perbatasan utara. Kini ajukan diri. Mau gantikan dia? Bukan. Radu, kau ingin bersamanya? Hamba pun bukan. Mohon paduka. Yun mau bagai surat. Surat cerai. Cerai bersama? Fa. Nona, tolong selamatkan ibuku. Tolong ibuku. Nyawanya hampir melayang. Dia tidak tahan lagi. Sebut. Selamatkan saya. Hamba rela jadi hamba abdi membalas budi Tuan. Mengabdi sepenuhnya. Balas budi. Mau jadi suami dan masuk keluarga Chu. Aku. Orang tuaku. Aku taat langit laksanakan wasiat. Sambung garis keturunan Chu. Mulai hari ini, iya, suamiku lewat upacara lengkap. Ini ibu mertua hormatku, disebut nyonya tua oleh semua. Sama seperti perlakuan padaku. Setelah aku Chu Jinan tanggung jawab. Fei Yan, cari guru terbaik di ibu kota untuk suamiku, apapun caranya. Latih suamiku jadi juara kerajaan. Baik. Lihatlah, sungguh gagah, itu juara kerajaan. Nyonya muda berhasil. Tuan berhasil. Juara bela diri diangkat langsung oleh Kaisar. Tidak sia-sia 8 tahunmu. Sumber daya hadis. Akhirnya suami terangkat. Suamiku, kini kau meraih gelar juara. Besok aku akan menghadap Kaisar. Jadi bangsawan tertinggi. Nyonya, ini Euro, putri Jenderal Liu. Lembut tapi rapuh, ibunya sudah meninggal. Ayahnya di perbatasan, jadi dia yatim di ibu kota. Aku putuskan sendiri. Biarkan dia tinggal di sini. Jurong, mari masuk. Tuan muda. Sayang, katanya kau puas karena aku. Atau karena Chu Jinan? Kamu manis. Menurutmu, tubuhnya sama seperti dia. Kaku dan membosankan. Hubunganku dengan Lusu putus. Hamba memohon, izinkan perceraian hamba. Izinkan hamba perang. Mohon restu. Ku berkenankan. Ambil pedang kerajaan. Pedang ini berkuasa mutlak. Terima kasih. Bersumpah darah, pantang mundur. Selamatkan putra mahkota.
3 hari lagi saat kau berangkat ke utara. Saat itu aku buatkan dekret untukmu. Bukan kehidupanmu sebagai wanita. Warisi Adipati. Ayah, ibu, pertahankan. Bantuan akan tiba segera. Nah, dengarkan ayah. Kau satu-satunya penerus Chu. Setelah kami tiada. Harap kau menahan diri. Nikah dan beranak. Jaga keturunan Chu. Lanjutkan. Ayah yang baik, aku janji. Kau berjanji. Kami lega. Oh ya. Ayah. Halo. Jangan tinggalkan. Ayah. Lishani. 8 tahun, ayah. Mubuk. Selama ini, aku selalu ikuti keinginan kalian. Tapi salah pilih. Negara sedang sulit. Saya bertanggung jawab. Apa kata Yang Mulia Putri? Sudah diizinkan pergi 3 hari lagi. Siapkan barang, 3 hari lagi ikut aku ke Beijing. Tuan pergi sekarang. Bukankah terlalu mudah? Hamba ingin langsung usir pasangan mesum itu. Tentu tak akan mudah bagi mereka. Akan kusiapkan semuanya. 3 hari lagi, ku bawa mereka masuk penuh kemegahan. Lalu usir dengan hina. Untukmu. Istriku, bisa jadi lulusan terbaik berkatmu. Ini hadiah dari hamba dan Lingkar. Istriku tak mau membukanya. Apa kau masih marah karena hamba bawa Euro pulang? Menurutmu, Ini hanya taktik sementara. Istriku, Kaisar perintahkan kirim logistik ke utara 7 hari lagi. Di bawah komando Jenderal Liu. Aku tak punya pengalaman atau koneksi militer. Euro adalah anak Jenderal Liu. Dekati dia, dapat perlindungan di militer. perlindungan. Klan Chu tak cukup kuat bagimu. Dulu Klan Chu memang bangsawan terhormat. Setelah orang tuamu wafat, pamor keluarga merosot. Aku sangat butuh koneksi militer. Kau perempuan tak berdaya, tak bisa membantuku. Tak berdaya. Perempuan. Perlahan. Berapa biayanya? Kugunakan semua sumber daya istana untuk melatihmu 8 tahun. Kau jadi juara ujian. Tapi saat pengumuman, kau bawa Liu Euro pulang, mempermalukanku. Kini kau sebut aku perempuan tak berdaya. Istriku, ini untuk kebaikanmu. Begitu dekat dengan Jenderal Liu, karirku pasti meroket. Nanti, ku bisa minta Kaisar beri gelar bangsawan untukmu. Bukankah kemuliaan keluarga Chu akan kembali? Keluarga Chu tak butuh kejayaan semu. Gelar itu tak kuhiraukan. Chu Zinan. Ini demi kebaikanmu. Jangan tak tahu diri. Kalau kau memang hebat, tak perlu paksaku jadi Aku kurang ajar. Nyonya, berjasa padaku. Aku takkan lupa. Begitu aku kokoh di istana, kembalikan kejayaan keluarga Chu. Ayah, jangan layan orang yang berpandangan sempit ini. Kau berjuang demi keluarga Chu. Dia hanya mementingkan diri sendiri, egois dan tidak tahu diri. Ku Bailey. Apa maksudmu? Bailey, kenapa bicara begitu?
Aku tidak salah. Nyonya, jangan marah, lucu. Kalau gagal mendidik, aku akan mendisiplin. Nyonya, masih muda, bicara tak sopan. Kalau kau tak nyaman, nanti aku yang menegurnya. Nyonya, kau sentuh dia. Nyonya, kau paling cantik pakai merah. Aku sudah minta Xiu Niang buatkan yang baru. Ayo cepat lihat, cocok tidak? Cantik sekali. Pakailah ini untuk perkawinan ayah Rawi nanti. Takkan malu. Apa katamu? Nenek memutuskan. Nanti ayah nikahi Rawi jadi istri kedua. Kau harus pakai ini saat acara. Nikah istri kedua. Poligami. Istri, aku perlukan Euro bantu aku. Impiannya menikah dengan pejabat terhormat. Lihatlah, bukankah ini solusi yang sempurna? Jangan lupa. Sumpah pernikahan kita. Kau bersumpah di altar leluhur. Hanya menikahiku. Baru sukses. Langsung cari gundik. Aku sentiasa ingat sumpah setiaku. Tubuh Euro lemah, mungkin suatu hari nanti dia tiada. Menikatinya, bagi kita, menguntungkan. 8 tahun. Bersamamu. Baru hari ini kusadari. Rupanya kau begitu hina. Orang besar tak peduli sepele, Cuzinan. Andai kau punya koneksi di istana untuk membantuku, takkan kukorbankan diri menikahi wanita lain. Ayah berbuat demi kebaikan keluarga Chu. Hargai keberuntunganmu. Cubelin berani bicara seenaknya. Inilah suamimu. Tak diajari sopan santun. Geram apa? Bukankah normal pria berpoligami? Ayahku kini juara imperial. Kau hanya iri. Cubeli, kurasa nenekmu telah membuatmu semau gue. Berdasar apa kau menghina nenek? Tidak. Nenek membesarkanku. Susah payah. Tak sepertimu yang hanya tekan aku. Sebagai wanita, kau tak bisa menjahit atau melukis. Hanya main tombak, membuat malu. Ibuku disebut kasar, mempermalukanku. Ku beri kau main senjata. Ini latihan untuk menjadikanmu prajurit tangguh penerus keluarga Chu dan pilar negara. Lingser, cepat minta maaf ke ibumu. Tak perlu minta maaf. Cubeli, kau keterlaluan tidak tahu diri. Hari ini kau akan kuhukum. Aku harus jaga martabat keluarga Chu. Feiyan, bawa cambuk. Siapa berani sentuh cucuku? Langsung hukum. Siapa berani hukum cucu kesayanganku? Mana? Aduh, sayangku. Kau berani ancam Lian Er pakai hukuman keluarga? Keturunan Chu harus paham adat. Taat aturan. Cuzinan. Berani sekali kau macam-macam. Ling Her adalah cucu sah keluarga Adipati, calon pewaris resminya. Anakku sekarang juara kerajaan, beda dari dulu. Kau tak berhak hukum Ling Her. Sudah lama jadi nyonya besar rumah Chu, sampai tak tahu lagi tempatmu. Aduh, Lucy, bicaramu kasar begitu, sampai membuat kakak ketakutan. Dia kan putri utama keluarga Adipati, loh. Putri Adipati? Hanya seorang yatim piatu tanpa sisa keluarga sama sekali. Di depan juara kerajaan. Kau tak ada artinya. Jangan bicara begitu, Lucy. Kakak dulu jenderal wanita tangguh. Itu semua sudah urusan masa lalu. Sekarang mana bisa berperang? Anakku sudah sukses, masa depan cerah. Sekarang, giliran keluarga lu bangkit. Katamu kau dizalimi di keluargaku. Kalau ya, so apa? Suka keramaian. Ku beri kau harta melimpah. Kau suka berdandan. Ku carikan sutra termewah untukmu.
Katamu hidupmu susah. 8 pelayan ku sediakan untukmu. Apapun yang kau mau, selalu ku beri yang terbaik. Masih belum puas? Kau rasa dah termasuk lagi, ke? Menantu masuk keluargamu, itu sudah kewajibanmu. Ternyata 8 tahun ini, ku besarkan dapat khianat. Kurang ajar. Siapa kau sebut pengkhianat? Siapa lagi kalau bukan kau? Sudahlah, Ibu. Jangan banyak bicara. Aku dan Lulang akan menikah. Masih panjang hari-hari kamu dengan kakak nanti. Demi aku, tolong kurangkan kata-katamu. Sudah. Karena Yuro minta, kali ini aku biarkan saja. 3 hari lagi, Yuro jadi istri sejajar. Semua bangsawan diundang. Nanti juga, pakailah baju ini agar tidak memalukan keluarga lu. Kau undang semua bangsawan agar mereka menertawakan kami. Siapa berani? Anakku juara bela diri. Yuro putri jenderal. Angkat dia istri setara. Kaisar pun akan puji mereka jodoh yang ditakdirkan. Angkat istri setara tak kuhalang. Tapi keluarga Chu punya adat. Putra tak ambil selir. Istri Chu tak kongsi suami. Kamu atau aku yang lebih tua? Aku keluarga lu, jangan paksakan aturan Chu padaku. Mau jadikan Lusu dan Liu Yuro istri setara. Suruh Lusu tanda tangani surat cerai. Keluar dari sini. Kau, Chu Zinan, berani usir kami dari keluarga Chu. Kau sudah melampaui batas. Halo. Baik saja. Inilah kamu, istri hebatmu. Aku kesal sekali. Anakku juara harus pergi. Kau pergilah. Kau mau merebut hak orang. Sudah, Chu Zhengdan. Kau tahu ibuku sakit. Masih kau sakiti. Yuro lemah tubuh. Waktunya tinggal sedikit. Impiannya hanya menikahi sang juara. Kau sanggup jadi sekejam ini. Permintaan terakhirnya pun tak dipenuhi. Orang tuaku berharap Yan berkuasa sebelum wafat. Inikah permintaan terakhir mereka berdua? Tak ada yang memenuhinya. Kau cari-cari alasan. Kakak, jangan rusak hubungan kami. Kalau kau tolak aku, pernikahan ini jangan. Paman Guru Okije. Lelaki kaku, sebenarnya kau ingin apa? Pukul, kau tahu dia lemah. Masih berani pukul dia. Sukar atasi. Tidak heran Lingkir membencimu sebagai ibu. Jenderal wanita. Teganya menyiksa wanita lemah. Tak pernah sentuh dia. Chu Jinan, kau keterlaluan. Tahu, kau kira di sini kau bisa berkuasa mutlak. Lubi. Bukan salahku. Aku prajurit. Kekuatanku tak terkendali. Apuh. Yurang, Wurang. Panggil dokter. Dokter, bagaimana? Nona Liu sudah kritis, luka dalam. Sayangnya, tidak ada harapan. Apa? Tidak boleh. Suruh harus aman. Dokter, tolong selamatkan dia. Ji, Aku rela bayar berapapun, sebanyak apapun, asal dia bisa diselamatkan. Pak Dokter, aku beri 10 ginseng tua dan 2 bunga salju. Aku akan urus anak cucumu masuk rumah sakit kerajaan. Nyonya Lu, tuan muda. Untuk Nona Liu, bahkan dokter terbaik pun sulit. Apa? Kecuali Kecuali apa? hanya darah gadis suci yang bisa memulihkannya. Rawat gadis. Darah Chongyang. Lelaki perjaka itu darah gadis suci. Seoul bisa selamat. Kalian mau tukar darah dengannya? Luka parah Zinan Yuro karena kesalahanmu. Memberinya darah itu wajar. Nyonya tua, bukan darah sebagai obat. Ganti semua darah dengan Nona Liu. Harus ganti semua darah. Apa maksudnya?
Nona Liu sakit dingin, sembuh dengan darah panas. Demam lenyap. Dokter, ganti darah. Apa berpengaruh pada istriku? Juara Lu, tenang. Teknik ini adalah rahasia. Darah ini cocok, tapi melindungi dari dingin. Tak terkena hawa dingin. Saya jamin nyawa saya. Jika Jenderal Chu setuju transfusi, Nona Liu pasti selamat. Transfusi apa? Kalian hanya ingin bersekongkol untuk bunuh saya dan rampas warisan. Tidak. Saya takkan setuju. Sayang, demi aku. Lakukanlah demi aku dan keluarga Gong. Tolong transfusi untuk Yuru. Segala pengorbanan Suer, suamimu, untuk keluarga. Bantu selamatkan orang. Hanya perkara kecil. Kok masih menolak? Voice. Mengapa ibu begitu tak tahu adab? Selamatkan dia sama kalau selamatkan dia, aku akan mati ini tukar nyawa. Kata dokter, ini tidak membahayakanmu, bukan pertukaran nyawa. Jangan jadikan ini alasan tak tolong Roy. Nyonya, jika Anda ragu, saya akan siapkan ramuan istimewa. Setelah transfusi dengan Euro, ramuan ini untuk pemulihan Anda. Dengar baik-baik. Mustahil. Chuzinan, berhenti! Sekarang, segera selamatkan Euro. Aku kenapa? Aku nikah masuk untukmu. Lulu, baru 8 tahun kau sudah lupa diri. Aku selamatkan ibumu, kau malah lupa budi. Silakan. Sudah bertahun-tahun aku berkorban. Chuzinan, di saat seperti ini, masih berani sombong lagi. Aku bisa seperti sekarang ini. Murni dari usahaku sendiri. Ayah. Baik. Aku setuju donor darah. Syaratnya, keluar dari istana ini. Chuzinan, apa kau sudah gila? Chu Chen, sampai sejauh ini, masih berulah. Kurasa kau sengaja tak mau tolong Roy. Cari susah. Chuzinan, jika kau tolak tolong Yurong, aku suruh Suer cerai kau. Lingkir akan putus hubungan, usir kau dari sini. Penakut aku. Kau ini, Lingper, kau pewaris tunggal bangsawan. Siapa suruh ibumu tak tahu diri? Putuskan hubungan dan usir dia, biar dia merasakan pahitnya hidup. Lingker, nenekmu memang benar. Sejak dulu, mana ada wanita tak anggap suami segalanya? Chuzinan, Jangan kira karena bertempur, kau bisa berlaku seperti laki-laki. Penopang keluarga. Kau setuju usir aku dari rumah bangsawan? Ingin mengusir saya ke luar negeri? Aku. Darahmu untuk Roy, kau tetap di sini. Tidak akan putus hubungan atau usir Anda. Ibumu duluan, kami balas. Kalau dia nekat terus, dia rasakan sendiri pahitnya keputusan itu. Berani hidangkan anggur damai. Berani biarkan mereka makan, tak tahu bahaya. Banget. Aku setuju. Akan kuberikan hadiah di pernikahanmu. Hadiah pernikahan untukmu. Nyonya, sangat bagus kau bisa menyadari itu. 3 hari, Pak. Kututup niat jahatmu. Tuan, transfusi darah tidak masuk akal. Bagaimana bisa kau setuju? Wajahmu jelek saat marah. Masih bisa tertawa. Aku hanya janji membersihkan dalam 3 hari. Bukan darahku yang kupakai. Kemari. Siapkan perlengkapan, 3 hari lagi kita dapat jabatan dan pergi. Segera laksanakan. Tuan, Nyonya tua murka karena para bangsawan Kyoto tak hadir. Liu Yuro adalah putri Jenderal Liu. Jenderal Liu kalah 12x, membuat kaisar murka karena pangeran mahkota terjebak. Hadir sekarang sama dengan datang ke majelis ini macam mencari sial di hadapan Maharaja mana berani. Wah, bakal panas nih. Oh ya,
Betul lah. Persiapan selesai. Sudah. Waktunya. Fei Yan. Ayah. Pasukan, ikut aku ke istana bangsawan. Jenderal Cumaju, bunuh perampok. Selamatkan putra mahkota, basmi musuh. Maju. Serbu. Maju. Keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Pernikahan Sue tak ada tamu. Pakai putih di hari pernikahan, mau berkabung. Pemberian sang raja. Kebanggaan prajurit Yan. Kau menghina sang raja. Atau meremehkan prajurit Yan. Tahu. Nyonya, Huyin, kau undang semua bangsawan. Tak satu pun datang. Benar kan? Apa kakak bicarakan aku di belakang? Chu Selatan, 8 tahun kau nikahi Sue. Mengapa tak beri harga diri? Pesta pernikahan indah kini jadi bahan tertawaan karena dengkimu. Aku tak pernah bicara pada siapapun. Justru tamu ibu mertua tak datang, kau yang harus introspeksi. Selama ini pernah salah. Pangkatmu naik. Dekat dengan keluarga pejabat. Chu Jinan, kau mau mengajari aku? Salah sendiri. Marahnya ke orang lain. Kau! Chu Jidan, kapan kau jadi tak masuk akal seperti ini? Kau tuduh Ling Fer tidak sopan. Tapi kau terus membantah ibuku, mau kubunuh kau? Anna, baru sekarang aku sadar. Kau munafik tak bisa bedakan benar salah. Aduh, berani-beraninya. Aduh. Tuan Lu, jangan sampai sakit. Waktu baik sudah tiba. Masih lanjutkan pernikahan? Kalau tidak, aku pergi. Aduh. Waktu baik tiba, ayo menikah. Iya, Ina. Waktu baik tiba. Perintah sang raja. Segera tiba. katakan. Jadi, Shuangkar. Oh iya, aku tak sanggup bertahan. Chu Selatan, 3 hari berlalu. Saatnya tepati janji. Aku tepati janji apa? Ganti sepatu. Alas kaki. Tenang, sudah siap. Datang, hadangkan. apa maksudmu? Guzinan. Mulai. Darah anjing untuk Liu Yuro. Chu Jinan, kau menghinaku. Sungguh tidak tahu hormat. Kau akan kuhukum dengan hukum keluarga lu. Amarahku tak tertahankan. Aturan Lu tak berlaku bagiku. Chu Jinan, kau yang memaksa aku lupakan ikatan pernikahan. Bagaimana kau akan langgar ikatan kita? Kau yang memaksa. Maju. Ayah Suer. Kau oke, Suer? Kata apa? Kau lupa keluarga Chu adalah keluarga tentara. Sejak 10 tahun aku sudah ikut berperang. Kurang ajar. Lukai Suerku. Mau apa kau? Ku buat kau menyesal. Panggil pasukanmu sekarang. Chu Jinan, aku tak ingin melawan. Kau paksa aku. Lushu, kau suruh mereka lawan aku. Ibu kota berbahaya, pasti ada yang ganggumu. Ini pasukan pilihanku untuk jagain kamu. Mereka lindungi kau. Hari ini,
Tudis, kau ganti, kena ganti. Mau tak mau ganti. Ingin hatiku. Lihat dulu mereka. Mampu atau tidak. Fit, Tuan, tunggu. Riachu, kau mau apa? Tuan, akan kubersihkan pengkhianat di sini. Aku peringatkan kau. Menyerah dan lakukan transfusi untuk Yurong. Kami maafkan. Jika tidak, Cipa. Ku balas dendam. Nyonya Lu, kau bisa duduk teguh sebagai Nyonya Gedung Keputren karena semua kemewahan ini kuberikan kepadamu. Kau nikmati tanpa rasa bersalah. Tapi tetap sombong dan turut campur. tradisi patuh pada suami lalu anak. Shu adalah anakku. Dia menantumu di istana Gong ini. Kau harus patuh. Pria Kako, sebagai menantu, ayah, dan ibu, berani mengancam keluarga sendiri, tidak takut dosa. Tidak salah. Takut apa? Tidak bisa. Sahabat, ibu tak baik. Tidak berbakti. Benar-benar anak durhaka. Berani bicara melawan langit. Aku sangat marah. Koki pria, kutanya terakhir. Daerah ini, setuju atau tidak? Lele, sudahlah. Jangan bertengkar dengan kakak. Jika kakak tidak mau, aku tidak akan memaksa. Tak sanggup jumpa ayah selagi hidup. Bodohnya, kau bicara apa? Kau kalahkan dia. Kau calon istriku. Kita semua satu keluarga. Akan kami biarkan kau mati. Joey, jangan mati. Kau wanita tak berhati. Darahmu bisa selamatkan dia. Kenapa tak mau? Chujinan, jika kau melawan, akan kusuruh Siu usir kau. Kalian berani. Usir aku. Chujinan, kau yang hianat. Jangan salahkan aku. Ingin mengusirku dari istana Gong? Hanya mimpi belaka. Mereka 40 tapak. Kalau ditambah saya, serang! Tak kira nyawa. Titah tiba. Hah, datang juga. Titah kaisar tiba. Memang, anakku juara ujian kerajaan. Yuro, putri jenderal besar. Masa tak seorang pun datang? Rupanya, mereka ikut titah kaisar untuk berselamat. Apa arti putri bangsawan? Pernah alami kemegahan ini? Anakku hebat, jadi juara ujian. Ambil istri kedua, sampai kaisar turun tangan. Ngubu, bicara nanti, sekarang terima titah. Terima dulu titahnya. Laksamana lu dan ibu lu. Tak perlu bersujud padaku. Titah ini bukan untuk musang juara ujian, melainkan untuk Jenderal Chu. Jenderal kiri. Bauku. Hei, Jenderal Chu, perintah kaisar. Tak perlu pakai zirah. Terima berdiri. Kehendak langit. Sabda kaisar. Wangsa Adipati Zen. Setia jaga perbatasan, bakti negara. Gugur di perbatasan, jasa kekal. Chuzi, putri Adipati Zen, keturunan jenderal. Pernah berjasa ikut bertempur. Perbatasan genting, ancaman kembali. Terpojok, hati kaisar cemas. Keluargamu penuh kesetiaan. Ayahmu berkorban besar. Lindungi sang pangeran. Ku berikan pedang sang fang. Jadilah jiwa pasukan Chu. Lindungi Yan. Pedang sang fang. Pangeran muda.
Semangat tentara Chu. Penjaga wilayah Yan. Memalukan. Antara semangat Chu dan Yan kami. Kamu tak tersilap ke? Chu Zinan, perempuan, bisa gantikan ayah. Benar, benar. Perempuan ini bisa pimpin tentara untuk putra mahkota. Paduka. Chu Jinan Wuki. 8 tahun kami bersama, tak pernah kusadari kemampuannya. Baginda menyuruhnya menyelamatkan putra mahkota, terlalu main-main. Kau meragukan perintah Baginda? Hamba tak berani, Paduka. Menurutku, keluarga Chu keturunan tentara. Chu Zinan pernah ikut perang, hanya bela diri dasar. Dia hanya wanita lemah. Bagaimana bisa tugas besar ini dipercayakan padanya? Ini soal nasib kerajaan. Mampu tanggung beban ini? Jika Jenderal Chu tidak mampu, apa kau bisa? Titah dikeluarkan 10 hari lalu, suruhku bela negara di utara. Walau biasa, aku juara kerajaan ahli strategi. Rencana selamatkan putra mahkota siap. Ya. Jenderal Chu latih dari 3 tahun, masuk militer usia 10, serbu markas musuh sendiri di 15. Prajurit berbakat, strategi dan keberanian melebihimu. Bandingkan apa dengan dia? Dia cuma wanita lemah. Salahnya perempuan apa? Orang berbakat tak ada beda gender. Juara lu, kau kolot. Kalau begitu, tunggu. Ini belum usai. Berani ada yang menyela lagi. Penghinaan pada raja. Hukuman 9 suku. Tenangkan hatimu. Kuatkan tekad. Anugerah keluarga. Hadiah 10.000 gantak. 1.000 hektar tanah abadi. Dan surat kekebalan mati warisan. Selamatkan putra mahkota jadi penjaga istana perempuan. Gelar bangsawan turun-temurun. Demikian titah. Laksanakan. Hamba terima titah. Putra Sang Adipati. Isi dari firman ini apa? Hadiahnya. Apalagi? Perintah Kaisar, jika Chu Zinan selamatkan putra mahkota, dia dapat gelar Adipati. Apen. Adipati kelas 1, tak pernah ada perempuan yang mewarisi. Kini Kaisar menciptakan presiden. Dia terima pedang, tanah, surat kekebalan. Jika kali ini dia benar-benar selamatkan putra mahkota, keluarga Chu akan abadi. Ya ampun. Jika benar, bukankah Chu Zinan akan melesat karirnya? Aduh, Jinan. Kenapa kau tak memberitahu ibumu soal penting ini? Ibu bisa menyiapkan kebutuhan logistik perangmu lebih awal. Ah, Kasim Li, kedatanganmu sangat pas. Ada pesta nikah, mau gabung? Duduk dan minum arak. Nyonya Lu, perbatasan sedang darurat. Di masa sulit ini, tak ada yang mau minum anggur pernikahanmu. 8 tahun lalu ibuku gugur di medan perang. Jangan ngaku-ngaku keluarga. Kau. Chu Zinan, meski Nyonya Lu bukan ibu kandungmu, dia tetap mertuamu. Berani kau bicara begitu di hadapan para pejabat? Omong kosong memuakan. Mertua? Mertua apaan? Baru saja kau mau buang aku, dibiarkan sekarat di luar rumah bangsawan. Putri dari istri yang diceraikan hanyalah mainan. Mana bisa dipercaya? Kita suami istri, bersama dalam kejayaan, bersama dalam kesulitan. Serai. Ampuni hamba, ayah. Suami melanggar 7 kesalahan. Berani bantah ibu mertua, ibu Jia Kalut, ucapkan cerai. Begitu rupanya. Juara Lu, tak perlu risau, Kaisar sudah memberi keputusan. Ambil. Ada satu lagi. Keluarga Duke Jia terima dekret. Dengan restu langit, titah Kaisar. Putri Duke Zeng, Chu Zinan, pahlawan negara. Suami lusuh menantu keluarga Chu. Ikuti aturan Chu.
dilarang punya selir walau Lusu juara. Chu Jinan mengajukan perceraian damai kepada istana. Hubungan mereka tamat. Aku hargai bakatnya, tak tega hukum keras. Oleh bercerai, segera tinggalkan rumah. Ayah kembali ke marga, jabatan dan tanah pulih. Semua milik Chu. Putus hubungan dengan keluarga lo. Mulai sekarang, bebas menikah. Semoga kalian menerima takdir berpisah secara damai. Syukur pada rahmatmu. Minta cerai? Chu Zilan, tak kusangka kau begitu hina. Kau rupanya di istana. Minta cerai dari kaisar. Kau sengaja menghinaku. Luku, kau yang selingkuh dengan Liu Yuro, langgar adat Chu. Ajukan cerai justru mempertemukan kalian. Chu Selatan, jangan tolak baik nanti derita. Jangan salahkan aku melawanmu. Li Gong, sampaikan pada yang mulia. Bukan kami yang pantas diusir. Tapi Chu Jinan, Apa? putriku Lingka, penerus sah keluarga Chu. Pewaris tahta. Putriku Lingker yang pantas mewarisi kedudukan adipati. Kedudukan adipati itu milikku, Lin Er. Sejak dulu, adipati ini, kedudukan adipati warisan keluarga Chu untuk ahli warisah. Yang mulia tidak mengakui. Istana, Jenderal Chu, dan keluarga kita tidak mengakui. Kalian berani melawan titah kekaisaran. Gong salah faham. Kami tidak berani. Ini cuma salah faham. Juara ujian, segera bawa rombonganmu pergi. Paman, kakakku adalah jenderal pilar kerajaan. Tapi jangan melanggar etika hanya demi memihaknya. Oh, aku paham. Kau membelanya karena dia akan jadi adipati perempuan? Plan Lu, kau fitnah pejabat, ragukan dekrit, derhaka. Hukumannya 60 cambuk. Chu Jinan, jangan sok berpuasa di sini. Putraku juara ujian, kepala logistik baru nasib Budiar. Akan berperang dan menjadi pilarian. Aku ayah juara dim, aku ibu juara ujian. Siapa berani sakiti aku? Wah, gaya pejabat banget lu. Kalau orang luar tidak tahu, dikira anak kesayanganmu mau naik tahta. Keluarkan dia. Berani? Kurang ajar. 8 tahun bersama. Kau hancurkan semua. Dekrit kaisar turun. Pernikahan kita tamat. Kau tak punya hak menyebut ikatan kita lagi. Jadi, pemimpin. Sejak aku bawa Euro masuk rumah ini, kau sudah rencanakan untuk mengajukan cerai, kan? Tak. Perempuan Chu tak mau berbagi suami. Hadirin, negeri dalam krisis, mari kita berperang. Kami siap mati ikuti jenderal. Setia mati pada jenderal. Mereka pasukan adipati kami hanya tunduk pada kediaman kami. Token usangmu takkan membuat mereka patuh. Ubu. Semua. Nyaha? Kau anjing keluarga Chu, tak berhak usir kami. Lagi pula, Ling Er pewarisah Chu. Kalian yang harus pergi. Bandel. Usir mereka. Chu Jinan, jangan keterlaluan. Lupa. Ya ampun. Chu Jinan, dasar anak ingkar budi. Dulu butuh suer untuk gengsi, sekarang sukses langsung mengusir kami. Demi gengsi pakai suer, usir kami. Pantas keluarga Chu punah. Nungka. Lihat ini. Ibumu tegak berubah sikap, bahkan padamu. Ibumu tegak berubah sikap, bahkan padamu. Aku pun tak mau anggap dia ibu. Mereka. Li Fuqiang. Hormat jenderal! Hormat jenderal!
Jenderal, kuda perang siap. Tinggal perintah Anda untuk berangkat. Ikat dulu. Sejak 8 tahun lalu, tak pernah kusangka masih ada harapan dapat perintah jenderal. Jenderal, ini kuda putih naga. Selalu saya rawat baik-baik untuk persiapan jenderal kembali bertempur. Fu Beilin, bilang aku main senjata. Tak beradab dan tak pantas. Hari ini aku ajak kau lihat. Kenapa aku main senjata? Kau ngapain? Ngapain? Aduh. Suruh dia lepas ayahku. Nenek tolong. Chu Zinan, apa sebenarnya tujuanmu? Lu Sun Chu Beilin keturunan keluarga Chu. Seharusnya kesatria, tapi dimanjakan tanpa henti. Kau masih berani tanya alasanku? Chu Jinan, lancar. Kaulah yang lancar. Bukan jenderal kami. 8 tahun lalu kau mati kelaparan. Kau juga. Jenderal kami membantumu jadi lulusan terbaik, tapi kau balas dengan penghinaan. Kamu. Terekam, sudahlah. Mereka lebih banyak. Kita tak bisa melawan. Di perbatasan utara nanti, itu wilayah ayahku. Mau apa saja nanti. Siapa yang berani halangi? Xiao Er memang betul. Euro, suhar kami menikahimu. Sungguh rezeki turunan keluarga lu. Tidak seperti dia. Kau kini nyonya besar keluarga lu. Jenderal Liu. Putra mahkota tiang dinasti kini terpenjara. Bak bencana puncak negeri. Hanya jenderal bisa mengusir penjajah. Walau hamba Kasim, selamatkan keluarga raja hari ini. Hormat atas tekad jenderal. Tenang, Yang Mulia. Chu Zinan tinggalkan tugas. Tombak ini pernah menewaskan Wang Zhao. Hanya perlu tekad baja lagi. Ekspedisi ini bawa putra mahkota pulang menjejaki kejatuhan jin. Semoga jenderal menang. Chu Jinan ini, dia bukan yatim Chu. Bagaimana dia bisa sehebat ini? Tak pernah dekat dengan menteri mana-mana. Belum pernah masuk istana. Bagaimana tiba-tiba dapat anugerah kaisar? Menikah 8 tahun. Tak pernah kukira dia sehebat ini. Resi. Kalau selamatkan putra mahkota, jadi nyonya kerajaan. Ayah, Su'er, tindakanmu ini terlalu gegabah sungguh. Lu Ye, maksudmu apa sih? Apa putri sulung jenderal tak lebih dari anak yatim bangsawan? Bukan itu maksudku. Euro, jangan salah paham. Baginda Kaisar sungguh kelakar. Ayah pimpin 500.000 pasukan, tetap gagal selamatkan Chu Zinan. Apa mampu selamatkan dia? UR memang benar. Hari ini pergi begitu megah. Nanti dia akan menderita. Aduh. Sayang sekali perhiasanku. Tidak sempat ku bawa satu barang pun. Aduh. Lu Ye, jangan khawatir. Punya semua seperti Duke. Ayah menyiapkan 12 peti hantaran untukku. Nanti, apa yang kau inginkan? Yang kau mau. Haha, bagus. Menantuku memang terbaik. Sudah kukatakan anakku, tidak salah pilih. Suamiku, kau akan ke perbatasan. Ayah pasti marah aku menikahi juara ujian. Harap Puan Sudi berkata baik tentang saya di hadapan Jenderal Besar nanti. Ayo ke Villa Liu dulu. Chu Zinan, ini kerugian terbesarmu. Chu Jinan, nanti di wilayah ayahku. Masih bisa arogan. Selain itu, akan kubuktikan perginya. Kesalahan terbesar.
Mobilnya kok hancur? Kandang hewan saja lebih bersih. Euro, masa kami harus tinggal di tempat begini? Tempat ini dulunya adalah villa keluarga Liu. Sudah lama tidak datang. Tak sangka jadi kumuh begini. Anakku sekarang pejabat tinggi. Kau, orang pasti menertawakan kalau tahu dia tinggal di sini. Apa? Andai tahu begini, aku tak akan tinggalkan kediaman bangsawan. Di kediaman bangsawan lebih enak. Euro, kau baik saja. Chu Zinan menolak menolong. Aku tak tahu. Berapa nyawa lagi? Jangan omong kosong. Akan ku sembuhkan kau. Aku cari tabib sekarang. Tak punya harta. Mana ada uang untuk tabib? Andai tahu. Sudah bersyukur kita punya tempat persinggahan sekarang. Ibu, Lulang sudah di utara. Ayah ingin Lulang dapat prestasi perang. Lulang pulang berjasa. Kaisar pasti beri hadiah rumah. Sure benar. Ibu, beri gelang ini. Aku butuh uang untuk dokter. Apa? Apu? Ya, ambillah. Romtar, aku tulus padamu. Harap jangan mengecewakan Suer. Ibu, aku bukan orang yang ingkar budi. Sungguh. Feh. Ke Qingzhou. Masih jauh. Jenderal Qingzhou kurang 100 li. Kiri ke Qingzhou, kanan ke markas Beijing. Pasukan, siap! Ikuti aku ke Qingzhou. Tolak perintah. Pertama, ke markas utara dan temui Jenderal Agung sebelum bahas penyelamatan putra mahkota. Putra mahkota terjebak di Qingzhou lebih dari 2 bulan, makin lama makin berbahaya. Di medan perang, taat atau tidak, tergantung situasi. Selamatkan putra mahkota, mendesak. Jenderal, boleh pertimbangkan lagi. Jenderal Liu dan 1,5 juta pasukan pun gagal. Hanya 5.000 lebih. Serang frontal, telur lawan batu, jangan khawatir. Ada rencana jitu. Putra mahkota ku selamatkan. Usai Qingming 2 minggu. Bangkit. Prestasi no. Semua anggap aku tumpul. Semangat tempur di tulang. Tak pernah padam. Kebanggaan di darah. Masih membara. Pertempuran ini akan kuumumkan ke dunia. Semangat kesatria Chu tetap abadi. Aku tak mau hidup lagi. Tak tahan hidup begini. Kenapa kau begini? Ayahmu tiada sejak dulu. Ibu susah payah membesarkanmu. Hanya berharap kau sukses. Kini kau sudah sukses. Tapi ibu tak rasakan hidup enak. Main jadi juara. Aku ibu sang juara. Sekadar ingin sedikit kain sutera yang indah. Kenapa ini tak dikabulkan? Buat apa lagi aku hidup? Tuesti, bukan tak mahu beli pada ibu. Tapi mas kawinku belum tiba. Uangku pun tak cukup. Bahan makanan di rumah pun kurang. Aku perlu obat tiap hari. Tapi ibumu mau sutera 100 kati. Aku sungguh. Apa masalah 100 kati? Di istana bangsawan, makanan dan pakaianku selalu yang terbaik, ratusan kilo pun. Chu Zinan rela memberi banyak. Sudah cukup, Bu. Kita bukan lagi di istana. Terimalah kenyataan, Bu. Nak, ada apa denganmu? Kerjasamaku dengan Chu Zinan menggemparkan seluruh ibu kota. Di istana, para pejabat mengecekku. Di masyarakat, anak-anak pun katanya aku tak berhati. Sekarang, keluar dari rumah seperti tikus yang dikejar semua orang. Apa? Dasar Chu Zinan. Kau hancurkan nama baik anakku. Sungguh keterlaluan. Lauren, jangan bersedih. Aku akan kutulis surat ke ayah. Saat Chu Zinan tiba di utara. Pertama, ku balas semua. Besok berangkat, pulang berjasa, jadi jenderal besarian. Nanti takkan ada yang berani menghinaimu.
Yushou memang benar. Saat kau menang, pasti akan membuat Chu Jinan menyesal. Belajar. Yurou menulis, Kaisar telah mengutus Chu Zinan. Selamatkan pangeran. Chu Zinan. Maksud jenderal perempuan Chu. Ya, cuma wanita biasa. Tak urus rumah tangga, malah ikut campur perang. Saat dia tiba, berilah dia pelajaran yang pantas. Jenderal Chu Zinan diutus resmi. Jika kita menghinanya, kurang pantas. Kau berani meragukan perintahku? Tidak berani. Tak berani? Patuhi perintah. Iya. Anakku, surga terbuka, kau tolak. Neraka tertutup, kau terobos. Nah, jagalah dirimu baik-baik. Ibu, jangan khawatir. Ditemani Xiao Yuda. Dia akan menjagaku. Ibu jangan khawatir. Aku pasti lindungi Lulang. Ibu, hari sudah larut. Kami berangkat sekarang. Hati-hati. Di ibu kota tunggu kalian jaya. Balai Emas. Si juara pakai pejabat rebut kuasa. Bat 61. Lupa siapa yang beri makan dan pesona? Menjual senyum. Rajin mencuri foto mesum. Satu jual tawa, satu lari. Sepasang hati busuk. Pergi sana, main jauh. Selatan Chu, ku balas penghinaanmu 100 kali. Ara. Konfirmasi Jenderal. King Zhou terkepung jin 2 bulan. Persediaan kota tandas. Kabarnya warga sudah memakan anak sendiri akibat kelaparan. Apa? Ukira. Itulah. Lumpur di sepatumu. Izinkan anakku menjilat. Yang mulia. 3 hari tak minum bubur hangat. Mohon air beras yang mulia. Kumohon kasihan. Yang mulia. Yang mulia. Orang tuaku mati kelaparan. Aku tak mau mati. Fata. Kasihanilah aku. Hadirin, pemerintah akan bantu King Zhou segera. Tahan sebentar. Tita pasti bisa selamat. Yang mulia. Bulan lalu, jatahku cuma setengah sendok bubur. Akhirnya waktu saat bala datang. Tunggu bala. Kumohon sangat. Minum dan makan. Akan segera memberitahu istana. Surat cerai. Yang mulia, King Zhou terkepung 2 bulan lebih. Sekarang persediaan sudah habis total. Tak sisa kuda perang. Liu Jinci belum datang. King Zhou mungkin sudah ditinggalkannya. Liu Qing. Hutang ini akan kubalas. Baik. Ini apa nih? Ini makanan manusia ke? Perjalanan berat, tahanlah sebentar. Di markas pasti lebih baik. Tiba di markas, aku suruh ayah sembelih ayam kambing. Utamanya, ayah pasti membelaku di markas. Cuci itu menghancurkan nama kita. Aku akan buat dia menderita.
Makanan tak enak ini nggak mau diambil. Logistik perang sangat krusial. Biarpun agak keras, tapi bisa mengenyangkan. Negeri sedang krisis, balas dendam kecuzinan kita tunda dulu. Tuan Lu, kau masih sayang pada Cuzinan? Tidak, mana mungkin. Syukur tak ada. Ayahku jenderal besar, dialah penguasa militer. Cuzinan mungkin sudah disuruh bersihkan kandang oleh ayahku. Si keras kepala. Jika kau susah di militer, itu salahmu sendiri. Jangan salahkan aku. King Zhou di sebelah Ling Zhou. Selamatkan King Zhou, serang Ling Zhou dulu. Tapi Kepung Wei, selamatkan Zhou. Hanya 5.000 pasukan, Jenderal. Lin Zhou dijaga 100.000 pas serang langsung sama dengan bunuh diri. 4 orang, jangan serang langsung. Tak bisa menyerang langsung. Tuanku mau berbuat apa? Hutan ini ada tambang perak, juga perbatasan Yanqing. Bagi Yan dan Jin, sangat penting, Ling Zhou akan dijaga ketat. Ini peta Ling Zhou. Perhatikan di sini, ada parit pertahanan. Susup lewat parit, pilih pengawal terbaik. Kirim pasukan terbaik untuk membakar logistik musuh. Penyair, Paduka, Lin Zhou dijaga 100.000 tentara, tapi 10 orang. Cukup 10 orang. Wakil Jenderal Li akan pancing musuh dengan 4.000 pasukan. Sial, dinginnya sampai meresap ke sumsum tulangku. Sungai pun membeku. Dengan begitu, penjaga akan lengah. Mereka bisa menyergap, bakar rumput mawar. Ikuti Chu Jenderal. Mundur, genderang. Musim semi datang, penjahat jin bangke, panjat tembok. Api, sebakaran. Cepat kemari. Tolong padamkan api. Tolong. Segera. Bajingan Kasim, siapa berani bakar gudangku? Ku buat kalian remuk. Pangeran ketiga, pelaku pembakaran lari ke parit benteng sambil berteriak. Teriak sambil kabur. Teriak apa? Teriakannya. Guru semi, bakar gudang lu. Musuh ciut, aura gelap jadi tembok. Punya Hian Go. Masukkan. Bunuh Hian Go bersamaku. Habis-habisan. Hahaha, Jin Go kurang ajar. Mati kau. Pasukanku. Didikan penting. Ibu mengputus tenun saat anaknya malas belajar. Mereka anjing tak tahu malu. Hari ini, pangeran penggal kalian. Pangeran ketiga terlalu ingin mati. Silakan, kami tak keberatan. Saat kepalamu digantung di Lin Zhou, kami tawar ganjaran MMN Wadol untuk sebarkan berita ini. Serang! Mundur! Kejar! Kendalikan! Bagus. Kenapa berhenti? Astaga, nyonya besar. Jebakan. Betul. Jenderal, King Zhou habis pasokan. King Zhou jatuh dalam 2 hari, putra mahkota Yan tertangkap. Tangkap putra mahkota Yan? Kita usir kaum Tionghoa. Lupa tubuhnya. Suruh dia berlutut gigit giok menyerah pada kita. Hahaha, oke lah. Perintah. Sembelih ternak. Jenderal. Terlalu cepat rayakan. Jenderal. Kata apa? Pangeran ketiga malam tak di luar Ling Zhou.
Disergap musuh. Nasib tak diketahui. Mohon segera kirim bala bantuan. Apa yang mustahil? Ling Zhou terkepung. Liu Jin janji setia perkuat pasukan. Pasukan besar yang dari mana? Easy. Perjanjian dicabut, Jenderal. Di panglima musuh ada bordir Chu. Au! Mundur! Pertama. Nah, bendera Qin jatuh. Bangsawan, selamat. Fata! Kerahkan pasukan. Akan ke Lingzhou hadapi kesulitan di sana. Ku penggal kepalanya. Kamu pun lemah. Selatan Chu. Akhirnya kau muncul. Akan kuhancurkan kau. Lampiaskan dendam. Tuan, berjaya, berjaya. Li Fujiang berjaya mengikuti rancangan Tuan. Tuan, berhasil. Li Fujiang melapor, rencana Tuan sukses persis seperti prediksi. Tuobak bawa pasukan ke Lingzhou. Semua siap perintah. VP. Yun Fei yang ikut. Masuk tim darurat. Masih. Pulang. Wangi. Mana pahlawan penjaga? Mana pahlawan? Paduka, pertimbangkan. Paduka putra mahkota Yan tak pantas menyerah pada Jin. Benar, Paduka. Hamba lebih mati kelaparan daripada lihat Paduka terhina. Jika nyawa hamba seorang, selamatkan puluhan ribu rakyat Qingzhou. Hamba rela. Paduka! Sudahlah. Kota ini sudah kosong. Luar kota penuh mayat kelaparan tanpa bantuan. Tak tega melihat rakyat mati untukku. Dayan, rakyat segalanya. Selama rakyat Dayan masih hidup. Juga prinsipku. Yang mulia! Naik tinggi. Bangkit suci. Bangun. Langkah yang mulia. Tanda belas kasih. Duka wanita. Rata. Rupa. Suara hati. Perbaiki senjata kita. Jangan bilang tak ada pakaian. Bersamamu. Amitabha. Raja gerakan pasukan. Mencari aku. Mimpi itu. Datang, datang. Bantuan tiba. Bala bantuan akhirnya tiba. Tidak tahu. Benderanya bertuliskan Chu. Berangkat. Sisilah. Bunuh. Leluhur Chu, setetes darah pun, sedang membela tanah air Yan. Ibuku pegang popularitas. Nampak kau bodoh. Hampa, lapar. Itu aib negeri. Langkahnya harus berterima kasih padanya. Ingatkan sekali, kau memang busuk. Satu jalan hidup lagi. Aku salah. Cepat pergi. Jenderal, hamba dapat kabar. Putra mahkota terkepung di Qingzhou 2 bulan lebih. Persediaan habis, korban tewas 1, luka 20. Jika tak diselamatkan segera, nyawa putra mahkota terancam. Terkepung di Qingzhou. Qingzhou terkepung. Sudah 12 kali pasukan dikirim. Semua berakhir kalah. Pasukan lelah, moral hancur. Logistik pun kurang. Mana mungkin kirim pasukan?
Tunggu bantuan istana tiba. Sang Jenderal, pasti selamatkan putra mahkota. Tunggu pasukan istana. Panglima ini baru selamatkan putra mahkota. Tunggu pasukan istana. Putra mahkota takkan selamat. Perang butuh kecepatan. Jika Panglima ragu, hamba siap maju. Panglima, berikan hamba 1 regu saja. Baiklah. Kutugaskan pasukan agar kau mati. Pasukan Kin Perkasa mau lawan bagaimana? Masih ada di hatimu. Nyawa pangeran penting. Nyasanya penasihatmu bukan nyawa. Keluar! Aduh, Dasar orang picik. Aku penjaga utara, pimpin 500.000 tentara. Aku adalah Raja Utara sejati. Menyelamatkan putra mahkota artinya terikat. Ayah saya. Hai Ronggar. Ayah, Hei Yaulir. Kurus sekali ya. Sepanjang perjalanan, kamu lelah ya? tidak kok. Ada Lulang yang merawatku. Aku baik-baik saja. Ini Lusu, juara pertarungan baru. Hormat Jenderal Liu. Tampan dan berbakat. Pantas putri Kurawer. Berani sakiti aku. Mustahil. Fata, suamiku sangat memanjakan aku. Mana mungkin menyakitiku? Sebaliknya, Sebaliknya apa? Ada yang ganggu kamu. dia adalah cucinan itu. Kakak, kau harus membela aku. Cucinan. Apa hal ini? Cucinan itu, dia iri padaku. Memaksa Lulang memilih antara kami. Selepas Lulang memilihku, dia mohon dekrit kerajaan sebagai putri yatim. Bahkan, seberumur kami berselingkuh. Putri jadi dibenci di ibu kota. Tak punya tempat di masyarakat. Ayah, Tuan Lu juara ujian kerajaan karena aku, dia terlibat. Sekarang di istana, semua pejabat istana jatuh karena ini. Cucinan ini keterlaluan. Cari tahu di mana Cucinan, panggil dia. Lapor Panglima, Cuzinan belum tiba. Apa? Dia berangkat lebih dulu, mestinya sudah sampai. Selidiki ini. Karena urusan pribadi, akan kuberi dia pelajaran berat. Siap. Panglima, ada kabar terbaru. Cuzinan pimpin pasukan Chu langsung serang 2 wilayah Qingling. Apa? Jenderal, pasukan Chu tinggal 5.000. Serang Qingling berpotensi hancur total. Sekarang, logistik sudah tiba. Segera kirim pasukan bantuan, Nungta. Likitnya Cuzinan. Tak pernah masuk kemah. Berani serang King Lingzhou bawa pasukan kecil. Tidak tahu diri. Perintah ke seluruh pasukan. Jika tewas di medan perang tak apa, tapi jika pulang hidup, tangkap dan hukum militer. Menata! Lapor, Jenderal. Pasukan Chu tiba sesuai perintah. Siap melapor. Hentikan. Chu Zinan maju atas perintah, membawa pasukan Chu untuk lapor pada Jenderal Liu. Jenderal Chu. Wah, gagah sekali. Baru dari medan perang, belum rapi. Mohon maaf, Jenderal Liu. Mai! Jangan kurang ajar di sini. Tuan muda, Lu Zuangyuan kini menantu Panglima. Mana mau terima kerabat miskin seperti kami? Chu Yunfeng tak terkalahkan 30 tahun. Dewa Perangian. Dewa Perangian. Ternyata anak perempuanku sendiri yang tak tahu malu begini. Tak ada tandingannya. Di luar jangkauanku. Aku pun pernah. Tak pernah kalah. Tak layak dipuji,
malah berani menggerutu. Cuci dan kau mengejekku karena tak tahu malu. Hamba tak berani. Tak berani konon. Pengawai, tangkap dia. Hah, Jenderal Liu. Apa kesalahan hamba? Hingga membuat Jenderal Liu begitu murka. Hamba Panglima, supaya kau mati paham. Pertama, diperintah membantu. Langgar perintah. Tak lapor saat tiba. Langsung serang Liang Zhou. Langgar aturan. Risikokan nyawa putra mahkota. Kedua, kau pemimpin yang dengki. Sebar rumor di ibu kota. Hina anakku Yiro. Yugong, kau langgar hukum. Baik secara pribadi maupun umum, kau pantas mati. Tangkap sekarang. Tunggu. Tangkap. Baik. Aku tak pernah menyebar rumor di ibu kota. Lusun menantu kami, tapi saat di puncak, ia hina keluarga kami bawa putrimu masuk. Memaksa jadi istri kedua. Karena mereka cocok, ku mohon cerai. Biarkan mereka. Apa salahku? Benarkah itu? Kau jelaskan. Katanya, Semua alasannya palsu. Tanpa perintahmu. Kenapa semua menghina kami? Menghina kami. Keluarga Chu pahlawan turun-temurun. Kami turun-temurun. Orang tuaku gugur berjaga perbatasan. Tak pernah menyerah. Aku keturunan Chu berjasa, kalian berdua menghinaku. Menghina roh setia keluarga Chu. Siapa bukan keturunan terhormat? Ayahku jenderal besar. Guys, 8 tahun suamiku di keluargamu. Kau egois, memaksanya belajar silat, tak pernah tulus padanya. Bahkan anak kandungmu. Merasa kau kasar dan tak beradab, tak pantas. Lingker, katakan pada Rohi, apakah ibumu kasar dan tak beradab? Ibuku bukan orang yang kasar. Dia pahlawan wanita, Lingker. Baru beberapa hari. Kenapa kau berubah? Kau yang mengajari Lingker hal-hal buruk. Hanya belajar membedakan benar salah setelah lepas dari penghasut. Kau! Atas perintah, dikirim menyelamatkan putra mahkota. Putra mahkota terkepung 3 bulan di Qingzhou, kelaparan, pasokan habis, rakyat mati sia-sia. Situasi gawat. Gerak cepat, segera selamatkan. Selamatkan putra mahkota. Malah serang Qinling tanpa izin. Putra mahkota selamat. Lihat kau kompang camping, jelas. Gagal, malah pasukanmu binasa. Hah? Atau apa? Aku benar. Jadi kau tidak bisa berkata-kata. Hah? Cucinan. Langgar aturan militer, hukuman mati. Bawa dia. 100 pukulan, melawan langsung penggal. Jenderal Liu, kau berani bertindak semena-mena. Kau jelas semena-mena. Tanpa contoh, bagaimana aku memimpin pasukan? Tangkap! Feiyan, siapa berani? Ini pedang kekaisaran. Seperti hadirnya sang kaisar. Tasian, Cepat berlutut. Lupa soal ini? masih belum berlutut? Berani melawan kaisar. Nasib yang begini. Jenderal besar malah menentang. Liu Jin, mau memberontak? Kau pemberontak. Pedang Sang Fang berani dipalsukan. Kau benar-benar nekat. Palsu. Benar, itu palsu. Aku dan Lulang bisa buktikan. Kami dari ibu kota, tapi kaisar tak pernah beri pedang Sang Fang. Percaya. Lulang, betul kan? Ayah, tolong jelaskan ini salah. Pedang Sang Fang, hadiah kaisar untuk ibuku. Dekret dibacakan,
kau hadir saat itu? Benar. Aku ada waktu itu. Tapi di dekret, Baginda tak pernah beri pedang Sang Fang ini. Pedang palsu. Palsu lah. Sungguh palsu. Masaksi, dia bodoh itu nekat sekali. Kau berani palsu pedang kekaisaran? Boleh makan. Ini hukuman mati. Ayah, Chu Jinan pemalsu benda suci, dosa besar. Di sini saja. Hukum mati. Kau yang membalik fakta. Ini hadiah kaisar. Mana boleh kau sebut palsu? Pedang ini dibuat kaisarian sejak berdirinya negara. 326 tahun tak pernah diberikan pada siapapun. Keluarga Chu berjasa besar. Kau perempuan tak pantas memegang pedang ini. Keluarga Chu setia sejati. Ayah ibuku gugur untuk negara. Lihat Jenderal Liu. Terus kalah, kehilangan wilayah dan kota, bahayakan rakyat. Kurang ajar kau! Aku kurang ajar atau Jenderal Liu tak mampu memimpin 500,000 pasukan. Terus kalah oleh Dajin, putra mahkota terkepung. Pantaskah kau kebaikan kaisar? Pantaskah kau pada rakyat Yan? Kau! Kaisar beri pedang Sang Fang. Untuk perbatasan, ada pengkhianat sepertimu. Ku boleh hukum dulu. Untuk basmi pengkhianat. Mining, tunggu. Tidak masuk akal. Menghina komandan dan ganggu moral pasukan, mau apa? Diperintahkan menyelamatkan pangeran, tapi sejak masuk markas, Jenderal Liu memusuhi, menyerang, bahkan tuduh memalsukan pedang kekaisaran. Saya ingin tanya pada Jenderal Liu, apa maksudmu? Baiklah, Chu Zinan. Hanya bicara selamatkan pangeran. Langgar disiplin militer. Palsu pedang kerajaan. Sudah selamatkan putra mahkota. Putra mahkota sudah diselamatkan ibuku. Linker, jangan asal bicara. Sudah diselamatkan. Dengan anak kecil sepertimu atau dua perempuan ini? Jika bukan Jenderal Liu yang tak mampu, aku ini perempuan. Selatan Chu, ayahku pimpin 500,000 pasukan, gagal selamatkan apalagi dengan kalian. Bagaimana menyelamatkan putra mahkota? Jika bisa selamatkan putra mahkota. Untuk apa jenderal besar ini? Lebih baik aku pensiun dan pulang. Serahkan panji padamu. Jenderal Liu, kau bercanda denganku? Kata-kataku berharga. Mana mungkin bercanda? Selamatkan pangeran hanya tipu, kau palsu bukti dan langgar aturan. Jangan omong kosong. Apa sangkap semuanya? Jenderal Liu Te. Wah, sungguh perkasa. Yang mulia, Liu Jin menghadap Yang mulia. Bangunlah. Yang mulia kembali selamat. Berkah bagi Yan. Langit lindungi Yan. Ara, kukira kau ingin aku mati di Qingzhou. Hamba pasti ingin Yang mulia selamat. Jika kau benar ingin aku selamat, bantuan belum datang. Yang mulia, Paduka salah tuduh hamba. Pasukan hamba selalu gagal. Moral rendah. Ada hati, namun tak kuasa. Jangan jadikan kelemahan alasan. Kau punya 500,000 pasukan, tapi gagal. Tuanku hanya 5,000. Selamatkan pangeran, bakar gudang Lanzhou, habisi 30,000 pasukan elit. Jenderal Liu, kata Anda, jika jenderal saya selamatkan putra mahkota, serahkan lambang komando. Saatnya tepati janji, bukan? Hamba, Jenderal Zhou. Itu hanya ucapan saya. Cuma gurauan lewat. Jangan anggap serius. Janji Jenderal Liu pasti ditepati. Jangan tidak mau akui.
Chuzinan, jangan keterlaluan. Jangan heran, ayahku hanya bercanda sedikit denganmu. Bahkan jika kau dapat kuasa militer, sanggupkah memimpin pasukan? Kau tahu aku bisa. Perempuan urus saja rumah tangga. Perempuan biasa, ikut urusan negara. Jangan mempermalukan diri. Kau siapa? Ah, Yang Mulia. Ini putri kandung hamba, Liu Duro. Bertahun di Medan. Jenderal Liu tak tahu. Tak boleh bawa keluarga. Yang Mulia, Euro. Euro antar logistik dengan suami. Sebentar lagi pulang. Melayani. Ini menantu hamba. Lusu, juara bela diri baru. Segera hormati putra mahkota. Hamba, salam putra mahkota. Lu Sun menantu Chu. Kenapa jadi suami Liu Yuro? Hal ini mungkin ada rahasia tersembunyi. Jenderal Chu, kenapa tadi berselisih dengan Jenderal Liu? Yang Mulia, Jenderal Liu baru saja bertaruh dengan Tuan. Bertaruh? Jenderal Liu itu, katanya jika selamatkan Yang Mulia dari King Zhou, pensiun dan beri lambang komando ke jenderal kami. Kini ingkar janji di depan umum. Memalukan sekali. Main-main. Jadikan lambang komando taruhan. Main-main. Yang Mulia benar. Taruhan sudah terlanjur. Dan kalah lagi. Janji ini harus tetap ditepati. Yang Mulia. Hanya gurauan dengan Jenderal Chu. Jangan serius. Liu Jin, kau sang Panglima Agung. Panglima, bagaimana bisa dipercaya kalau selalu ingkar janji? Yang Mulia, meskipun Yang Mulia terus kalah, hilang sokongan. Tak lagi dihormati. Tak pantas memimpin. Lalu siapa? Kamu ini Yang Mulia? Atau gadis hijau ini? Saya pun tak pantas. Namun, Jenderal, bukan sembarang gadis hijau seperti yang kau katakan. Putri Chu itu berperak usia 10, usia 15, Yusuf Solo markas musuh, bunuh komandan. Sekarang, pimpin 5.000 pasukan Chu. Serangan malam habisi. Bubur ini ancaman aus. Selamatkan rakyat karena. Tapi kau, cocok jadi kaku. Omong besar. Aku. Pantaskah arahkan tentera? Kurang ajar. Berani terang-terangan. Masuk hadapan Pangeran Mahkota, niat memberontak. Pangeran tak layak. Memang memberontak. Pengawai, lindungi dia. Ini tuanmu. Xu Liuji. Berani memberontak? Kubunuh saja kalian semua. Siapa lagi yang tahu? Umumkan. Chuzinan. Chuzinan pengkhianat. Kubunuh saat itu juga. Siap. Jangan bertindak. Zhang Yuan ngapain? Jenderal, pertimbangkan. Yang Mulia Putra Mahkota. Melawannya berarti berkhianat. Bergue, jangan ikut campur urusanku, Jenderal. Hanya Liu Jin 2 bulan lalu, pertempuran di luar King Zhou, Yang Mulia telah setuju padamu. Yang Mulia pimpin serangan depan, kau kepur samping. Kau malah berkolusi dengan musuh. Kau jerumuskan Yang Mulia ke jebakan, masih berani uji dia? Rencanakan. Bunuh Putra Mahkota. Sendiri. Karena egoismu, Yang Mulia terkepung di King Zhou 2 bulan. Di King Zhou kami habiskan logistik, sembelih kuda, masak zirah. Prajurit kelaparan bergelimpangan. Rakyat kelaparan bergelimpangan. Omong kosong. Bukan salahku dia terkepung. Itu sikap keras kepalanya. Toh, apa untungnya kalau King Zhou rugi? Tentu kamu pasti terlibat.
Kamu sudah tahu, jika kalahkan kaisar, akan tarik pasukan dan panggil kamu ke ibu kota. Demi kuasa, simpan pasukan, bersekutu dengan jin, serahkan putra mahkota Yan. Serahkan tanah Yan. Hah? Apa? Liu Qin, 10 kilo rusa. He Jun-in, tapi tak membalas budi. Gunakan pasukan, bersekutu dengan jin, hianati Yan, buat prajurit tewas sia-sia. Rakyat Yan jadi terlantar. Sehingga pengkhianatan pamoral. Jenderal, ucapanku benar. Emang kenapa? Damai dibuat jenderal, tapi jenderal tak bisa rasakan itu. Jika aku menang, kaisar pasti memanggilku balik ke ibu kota. Rebut kuasa. Demi kuasa, siapa peduli? Penjajah serbu perbatasan, kaisar jauh. Jadi raja di sini. Penguasa kecil tak terkendali, jenderal. Korbankan bangsa untuk ego. Abai nyawa pasukan dan rakyat. Tahu, pantaskah kau hadapi saudara seperjuanganmu? Peduli, tobat selagi sempat. Tabet, omong kosong. Kenapa? Aku takkan pernah mundur. Aku pegang pasukan. Aku jadi raja. Coba hentikan. Aku berontak lalu apa? Jenderal besar Liu Jian. Untuk ego. Sekutu jin. Siapa dalangnya? Menurut hukum kerajaan. Hukuman mati. Pasukan bersiap. Betul. Kau pikir jadi putra mahkota bisa kuasai pasukan? Di sini. Tak peduli kau putra mahkota. Aku komandannya, patuhi. Siap, tangkap dan pancung di tempat. Jaga putra mahkota. Kau, sialan. Ibu dewasa. Seberanian. Mati kau. Sini, aku ambil. Guru, cepat selamatkan ayahku. Pegang dia. Hari ini, dengan pedang suci pemberian kaisar, ku bunuh engkau si bajingan pengkhianat. Kau tak berarti. Baiklah. Hebat sekali kau. Aku latih bela diri sejak kecil untuk meraih kejayaan. Jaga tanah air. Lula, masih ragu akan apa? Kita pasangan sah yang terdaftar. Bila ayahku berkuasa, kau akan hidup mewah selamanya. Jika ayahku berhasil, kau juga akan celaka. Dia, jangan dengarkan dia. Ini pemberontakan. Bantu mereka, warga lu binasa. Tak ada jalan mundur, harus maju. Ayahku punya 500.000 dan mereka tak mungkin balikan keadaan. Aduh, jangan ragu lagi. Tak mau. Oke, menantu. Bunuh gadis ini untukku. Nanti ku jadikan kau pemimpin istana Zuro. Pria kaku. 8 tahun pernikahan, aku tak tega. Menyerahlah. Tuan Guo, kau tak paham nasihat. Salahkan aku. Zuzinan, apalagi rencanamu? Memang aku tidak tahu. Saya, juara bela diri pencacai memang hampe. Ya. 3 kilo. Si kecil hidup. Lawan ditebas. Ini bukan kesalahan para prajurit. Kerana ego pribadi, segalanya musnah. Lepas senjata. Aku maafkan yang lalu. Lenyap.
Semua hilang. Lenyap. Hahaha. Liu Jing, ku tak bunuh kau bukan karena kasihan, tapi karena ku bawa kau ke Qingzhou. Ku tunjukkan di Qingzhou bagaimana nasib mereka yang kau tinggalkan selama 2 bulan ini. Ku balaskan mereka. Tahu. Bawa! Siap. Serat. Presiden. Selatan Chu. Ada apa? Kita suami istri 8 tahun. Kenapa tak pernah kau beritahu? Ternyata kau ahli bela diri. Kau tak pernah paham aku. Chu Jinan, kau begitu hebat. Kenapa paksaku latih bela diri dan ujian juara? Tanpa kau, aku takkan terpuruk seperti ini. Atau cari yang mampu. Andai tak kupaksamu jadi juara bela diri, kau rakyat biasa. Dapat warisan gelar adipati. Gelar adipati Chengxi. Adipati Chengxi. Pasukan Chu Tongling. Tapi kau terlalu gegabah. Tunggu hari kelulusanmu. Andai tunggu sehari lagi, aku akan mohon izin sang raja. Kau warisi adipati. Kau pimpin pasukan keluarga Chu yang lama. Gelar adipati. Apa artinya? Raja telah kirimku ke perbatasan. Nanti, lenyap seperti meteor. Kalau perang, akan temani ke ibu kota. Kalau berperang, aku temanmu ke ibu kota. Maksudmu, langsung bawa selir masuk. Aku pewaris tahta. Sudah, kuasai pasukan Chu. Selamatkan pangeran. Tapi semuanya terlambat. Bawa. Ya! Ya! Lingper. Ibumu benar. Sejak kecil, nenekmu selalu memanjakanmu. Abumu bukan perempuan sembarangan. Dia pahlawan yang hebat. Hebat. Atau apa? Mohon ampun untuk ayahmu. Bukan. Setiap kesalahan ada konsekuensinya. Sudah kuingatkan ayah. Tak dengar. Jalannya. Pilihannya sendiri. Dewasa. Panglima Chu Jinan terlambat tiba membela. Pak Duka, Baik. Liu Jing tertangkap, kirim pasukan sekarang ke Qingzhou jika serangan balik. Ya, kirim pasukan ke Qingzhou. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dari mana sih? Sulit ditangani. Terhormat mati daripada hina. Aku jenderal terhormat. Pantaskah berlutut pada rakyat jelata? Kau sebut mereka rakyat jelata? Sebagai perwira, rakyat fondasi negara. Bang Ben, Anggunan kejam. Selatan Chu, kau persis ayahmu. Sok suci terus. Mereka memang rendah. Dilahirkan hanya untuk jadi pijakan dan perisai di medan perang kita. Bangsat. Liu Ji, kau panglima pasukan. Jangan remehkan rakyat. Perhatikan baik-baik. Kau penyelamat mereka. Butuh bantuanmu. Faulah. Kaulah yang menyebabkan mereka menderita.
Tahukah kau, saat aku masuk Qingzhou, apa yang kulihat? Hadirin, dialah dalang utama pengepungan Qingzhou, Jenderal Besar Liu Jin, Jenderal Agung Liu Qing, Liu Jing, kuasa dari pasukan demi keuntungan pribadi di perbatasan. Bahkan bersekongkol bunuh pangeran mahkota. Qingzhou terkepung. Sengaja abaikan Qingzhou. Banyak warga dan prajurit Qingzhou sampai mati kelaparan. Yang berusaha membunuh kita ternyata Jenderal Agung. Jadi, bukan penjahat yang menghancurkan rumah kita, tapi Panglima ini. Anakku yang malang. Kau mati kelaparan sia-sia di rumahlah. Dia panglima kerajaan Yan. Masakan bersekutu dengan penjahat Jin berbuat sekejam ini? Aku cakap seriuslah. Kau sekali mengatakan ini. Kau tak dimaafkan. Mereka malah makin panik dan tak percaya pemerintah. Diam! Kaisar pun langgar hukum, dihukum setara rakyat. Bajingan ini kusuruh berlutut minta maaf untuk menunjukkan kalian rakyat negara Yan kami tak pernah tinggalkan kalian. Putra mahkota dan pasukan Chu tidak pernah memusuhi kalian. Jenderal Chu benar. Raja sejati, rakyat segalanya. Rakyat setia, negara maju, setara 3 raja. Kerajaan takkan tinggalkanmu. Pasukan Chu pun setia. Pasukan Chu siap selamatkan. Pasukan Chu pun setia. Menang kuasa, kalah sengsara. Aku mengaku kalah. Jangan bicara macam-macam saja. Kalau berani, serang aku. Tak takut mati. Berani! Percaya padamu. Serahkan padamu. Egois, mengorbankan rakyat. Tak layak memimpin, tak layak hidup. Kalau bukan suamiku, itu pasti mati. Ya, manusia atau apa? Ayo pukul. Si besar. Sudah. Jangan seperti ini. Makan dulu. Bisa dipakai begitu. Baru sehari lewat. Keras kepala sekali. Mereka menderita. Aku latih senjata. Aku menjaga rakyat Yan. Jaga Yan, basmi pengkhianat. Jika tidak, siapa jaga rakyat? Ferran, mau belajar silat? Aku ingin jadi jenderal sepertimu. Aku bela negara dan rakyat. Lanjutkan warisan Chu. Aku berjanji pada kalian. Bantuan datang. Kita berpesta. Kemari. Sampaikan perintah malam ini. Pesta seluruh kota. Keluarga Ji. Hiburlah. Kesadaran. Kenang arwah. Silakan Jenderal. Gangguan dalam reda. Tinggal ancaman luar. Ada strategi untuk menghadapinya. Hamba melapor. Hamba ada strategi. Rencana hebat. Zuifu, perintahkan 100.000 kavaleri. Jenderal Chu, kembalilah selamat. Tenang saja, Yang Mulia. Pasti pulang selamat.
Paduka, Jenderal Chu sudah pergi. Masih melamun menatapnya. Omong kosong. Memang begitulah. Paduka cinta Jenderal Chu. Semua di istana sudah tahu. Ayahanda segera dekretkan. Nikahkan kami begitu kakak Zu pulang. Tak tahu. Keluarga Chu punya adat, tak boleh poligami. Putra mahkota tak berbagi istri. Mana mungkin nikahkan bangsawan yatim? Jika ayah restui nikah kakak Chu, maka jabatanku tak jadi raja saja. Turun tahta. Kurang ajar! Pangeran mahkota sah. Tahta bukan mainanmu. Nyahlah! Kabar menang. Perbatasan utara menang. Kemenangan Paduka. Menang. Dari mana kabarnya? Dari utara, Paduka. Jenderal Chu bebaskan Jingzhou. Selamatkan putra mahkota, rebut Lingzhou, tangkap pangeran musuh. Bagus. Paduka, kamu kenapa? Dalam laporan, pasukan Chu mengalahkan orang Jin hingga mereka menyerah ketakutan. Baginda, ini kabar baik. Gelisah apa, Baginda? Jenderal Liu Jin merancang pemberontakan melawan putra mahkota. Semua kekalahan itu rencananya. Kenapa dia berkhianat? Perintahkan para prajurit gugur. Santunan dikali 2. Turunan bebas pajak 10 tahun. Yang terluka dirawat istana. Dana 100 tahun. Warga 2 provinsi. Bebas pajak 3 tahun. Perintah kepala daerah bagikan makanan. Dan untuk pasukan Chu, saat pulang, aku yang akan pasang plakat setia di kuil Chu. Semua naik pangkat dapat 1000 tael emas. Muria. Jenderal Chu, wilayah hilang direbut kembali. Kerajaan Jin runtuh. Jasamu tak ternilai. Menghadap ayahanda. Memastikan namamu tercatat dalam sejarah Istana Yongchuan. Ini memang tugas hamba. Tak layak dipuji. Perang usai. Apa rencana Jenderal Chu? Apakah menikah lagi? Ingin menjodohkan hamba. Sebenarnya, Soal Jenderal Chu. Sebenarnya, di hati ini hanya ingin jadi pedang. Lindungi rakyat. Lindungi tanah air. Hanya pedang tak digunakan pasti berkarat. Tak mau hanya diam di kota jauh dari medan. Hanya ingin damai bagi negara dan keluarga. Tak rela selamatkan kota, korbankan hati. Hati terpaut. Damai negara, damai keluarga. Suapara. Hikara. Suapara. Ibu Suapara. Kau bukan bebek. Kirim perbekalan ke pasukan sampai begini. Bergabung dengan pemberontak. Kau pengacau negara. Pergi sekarang. Kau ikut dihukum. Ya, Pertwee, jangan urus aku. Kau ingat kau siapa? Berani kau? Cucinan yang suruh kau? Cucinan! Wanita jahat. Jujur di depan umum. Kau ada dendam dengan Sui Er? Guo Er tuduh dia sebagai pengkhianat negara. Jangan bicara seenaknya. Luxu yang tak bertobat bukan salah majikanku.
Noble, lihat aku. Wanita jahat tak tahu balas budi. 8 tahun kau nikah dengan Suer. Kau tega bunuh dia. Ingat, kok bisa kau begitu kejam? Tentu! Fei Yan, semua ini akibat ulahnya. Tak kenal benar salah. Aku maafkan gangguanmu hari ini demi hubungan lama dengan Lu. Kalau kau terus ganggu, hukuman sama. Kau sangka kau boleh ancam aku? Nosi, aku nak semua orang kat sini tengok kau. Kejahatanmu, wanita jahat. Ayo, lihat. Ayo cepat lihat. Lihatlah. Dengki wanita ini. Jebak mantan suami. Sungguh tidak adil di dunia ini. Ayo lihat. Kemari kalian. Hamba siap. Bawa ke penjara. Tunggu hukuman. Bawa pergi. Kalian sedang apa? Ada. Kalian mau apa? Tunggu. Paduka Pangeran dan Jenderal Chu, Baginda panggil para pejabat di istana menanti kalian cepatlah masuk kota. Maju. Suara. Sang pahlawan Chu Jinan. Pahlawan militer. Strategi brilian. Selamatkan pasukan Chu untuk kejayaan negara. Jin Suosheng, Jenderal Utama Pemimpin Pasukan Kerajaan. Simbol komando militer. Ahli multidisiplin. Jaga keutuhan negara. Setia pada amanah. Chen Chouzi pria. Kucurahkan semua. Ubila sampai mati. Tanah Wan. Kulindungi rakyat. Sampai jumpa, Paduka. Hati-hati. Junjungan. Niat sang pangeran. Paduka tak sadarkah? Tembok istana memenjara burung emas tapi bukan elang. Daripada mahkota. Yan butuh pedang penjaga negara. Paduka, dengan status ratu, Jenderal Chu mungkin takkan menolak. Bisakah tembok istana mengurungnya? Membela tanah air, mata. Jadilah dukungan selamanya.